Selamat hari Minggu Advent yang ketiga. Hari ini kita merayakan juga yang disebut Minggu Gaudete, Minggu penuh sukacita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin masih ingat ketika kita menerima sakramen Krisma, Bapak Uskup sesudah mengurapi kita dengan minyak Krisma, dia mengutus kita dengan berkata, "Pergilah dan wartakanlah Injil." Maka sejak saat itu, sesungguhnya kita sah menjadi nabi, menjadi utusan, menjadi duta, dan menjadi saksi. Biasanya pada waktu khotbah, Bapak Uskup juga mengatakan atau menyerukan, "Sekali Katolik, tetaplah Katolik." Karena itu, sakramen Krisma biasanya dirayakan dengan perayaan yang besar, perayaan yang meriah, sebagai peristiwa yang sungguh-sungguh harus tertancap dalam kalbu kita bahwa kita dipercayai oleh Allah menjadi utusannya, menjadi nabinya. Kita melaksanakan salah satu tugas dari Yesus, ialah menjadi nabi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menurut Yesaya, nabi adalah pertama menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang yang menderita, kepada orang yang remuk redam hatinya, memberitakan pembebasan kepada orang yang tertawan, kelepasan dari penjara. Kedua, meyakinkan bahwa Allah datang dan hadir dan akan memerintah dengan adil. Kehadiran Allah adalah untuk semua orang, supaya semua orang merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita, merasakan kepenuhan cinta. Yang ketiga, nabi berarti seseorang yang selalu bersukacita, yang selalu mampu mengucap syukur. Mengapa? Karena andalannya maupun kekuatannya adalah hanya Tuhan Allah sendiri. Keempat, nabi seseorang yang rendah hati, maka ia pasti menghantar orang banyak kepada sukacita yang sejati. Orang yang rendah hati berarti bijak atau bijaksana atau cerdas menempatkan diri. Orang yang rendah hati berarti selalu terbuka untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya supaya orang lain berkembang, supaya orang lain juga terlibat dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil ditampilkan sosok Yohanes Pembaptis yang minggu lalu juga sudah ditampilkan kepada kita, seorang yang rendah hati, seorang yang mempersiapkan jalan Tuhan Yesus. Dia berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yakni Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Jadi, meskipun pada waktu itu Yohanes Pembaptis sudah mempunyai banyak pengikut dan telah banyak membaptis orang, tetapi dia tidak menyombongkan hal itu. Bagi dia, pertobatan lewat baptisan adalah untuk menyambut kedatangan Mesias, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, kalau begitu, bagaimana kita hidup menjadi nabi di masa kini? Sekarang kita harus percaya bahwa kita telah menerima Roh Allah. Dalam permandian kita pun dicurahkan Roh Allah. Dan terutama dalam Krisma, Roh Allah itu harus kita aktualisasikan, kita wujudkan, kita nyatakan dengan berani menjadi saksi, menjadi pewarta berita gembira, yakni Injil. Orang yang memiliki Roh Allah berarti harus berani, militan, bersukacita,
penuh cinta, rendah hati, tegas, tapi punya prinsip. Kita harus meneladani hidup Yohanes Pembaptis, karena dia hanya mau melaksanakan kehendak Allah dalam dirinya. Melaksanakan kehendak Allah pertama-tama menunjukkan diri kita sebagai orang yang beriman. Orang beriman berarti orang yang percaya akan petunjuk Tuhan, akan kehendak Tuhan dalam hidup. Orang demikian tentu tidak gampang untuk jatuh atau ragu-ragu. Orang yang demikian berarti harus tegas dalam hidupnya memihak Allah. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Contoh, marilah kita mengurusi cinta dan kasih dalam hidup. Tidak perlu kita mengurusi orang lain dalam arti dengan membenci, dengan campur tangan dengan orang lain, supaya kita sungguh-sungguh hanya memancarkan cinta, hanya memancarkan kasih. Jangan kita ikut-ikutan memberikan ujaran kebencian, karena kita semua adalah manusia, sesama manusia yang sesuai dengan citra dan gambar Allah. Kita urusilah diri kita supaya kita mampu mengurusi orang lain untuk berbuat cinta dan kasih. Akhirnya, saudara-saudara terkasih, pada Minggu Advent yang ketiga ini ditegaskan kembali, kalau kita mau menjadi nabi, tentu kita harus mencintai kitab suci, membaca kitab suci, karena disitulah terdapat kata-kata atau sabda Allah. Menjadi nabi tentu harus rajin berdoa. Berdoa berarti bersemuka dengan Allah, menjadi sewajah dengan Allah, supaya kita sungguh-sungguh mampu nanti bekerja keras, menjadi orang yang rajin, bukan untuk menyusahkan orang lain, tetapi untuk menyenangkan orang lain. Mudah-mudahan hidup kita berkecukupan. Saudara, tugas kita masih banyak. Penderitaan dan kemiskinan selalu ada di tengah-tengah kita. Karena itu, seorang nabi di masa kini ialah perlu bekerja keras, tekun, teliti, dan pemberani. Demikian kita bisa nanti menjadi bentara Kristus. Shalom, selamat memasuki hari Minggu Advent yang ketiga. Roh Allah selalu beserta kita. Horas.